Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, peserta mata kuliah pengolahan citra digital. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kali ini kita mencoba membahas materi tentang pengolahan citra. Nah, beberapa saat yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara umum apa sih itu yang dinamakan citra. Ya, sekarang kita mencoba membahas tentang pengolahan citra itu sendiri. Nah ini sejarah atau histori dari citra itu sendiri. Ya, di tahun 1950 ya ada namanya image processing. Ya. Kemudian berkembang, kalau dulu image processing atau pengolahan citra itu hanya berupa citra atau berupa gambar-gambar. Tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dianalisis. Tapi begitu ada perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, sehingga muncullah ada namanya pattern recognition atau recognition artificial intelligence, kemudian muncul computer graphics, kemudian ada computer vision. Nah, perkembangan inilah menghasilkan sebuah deskripsi dari sebuah image itu sendiri. Jadi kita bisa mengartikan dari makna dari sebuah gambar itu sendiri. Nah, sedangkan grafika komputer itu adalah sebuah proses untuk menciptakan suatu gambar berdasarkan deskripsi objek maupun latar belakang yang terkandung pada gambar tersebut. Nah, ini perkembangan yang ada pada pengolahan citra. Kemudian juga merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek di alam nyata. Ya. Jadi deskripsi yang dihasilkan dari sebuah image juga bisa menggambarkan sebuah objek sesuai dengan alam yang ada, sesuai dengan realita yang ada. Jadi sebenarnya begini, konsep dari sebuah pengolahan citra, kita bisa membuat sebuah simpulan objek tanpa kita harus ke lokasi, tanpa kita harus mendatangi lokasi. Saya tidak bisa membayangkan ketika objeknya itu adalah pulau yang tidak bisa dijangkau, kita bisa buktikan apa yang ada di pulau itu misalnya. Kita tidak bisa jangkau. Nah, teknologi inilah yang biasa digunakan untuk membuat sebuah simpulan, keputusan terakhir bahwa objek yang ada di pulau itu adalah ini berdasarkan ciri-ciri yang sudah diolah atau sudah dianalisis berdasarkan citra yang ada. Contoh-contoh yang bisa kita lihat. Nah, sedangkan computer vision ya juga adalah sebuah proses untuk menyusun deskripsi tentang objek yang terkandung pada suatu gambar atau mengenal objek yang ada pada gambar. Nah, pengembangannya di sini dari komputer grafis tadi adalah kalau di sini ada pengenalan pola, ada pattern recognition, speak recognition. Jadi sudah ada kita sudah bisa mengenal sesuatu objek dari pola yang ada. Ya, ada kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence atau speak understanding. Nah, ini ciri dari computer vision. Misalnya objeknya adalah garasi. Garasi tentu ada atap, ada dinding. Kemudian ada semak, ada rumput. Kemudian ada rumah. Nah, rumah itu tentu cirinya adalah polanya ada atap, ada dinding 1, ada dinding 2. Itu adalah pola.
Kemudian ada awan juga pola tersendiri. Kemudian ada pohon, tentu ada pohon mungkin pohon yang palawija atau pohon yang mempunyai ciri yang berbeda, misalnya ya ada yang pohon jangka panjang, ada yang pohon jangka pendek. Nah, ini mempunyai pola yang berbeda. Nah, tentu kita bertanya, lalu apa sih pengolahan citra itu? Ya, tentu karena kita namanya mengolah citra untuk bagaimana kita bisa mengenal objek dengan baik, sehingga membuat sebuah keputusan dari hasil analisis itu tidak keliru. Maka pengolahan citra di sini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas gambar. Nah, dilihat dari aspek radiometrik atau peningkatan kontras, kemudian ada transformasi warna, ada restorasi citra, kemudian dari aspek geometrik, ya, rotasi, translasi, skala, transformasi geometrik. Nah, kemudian melakukan pemilihan citra ciri atau feature image, ya, yang optimal untuk tujuan analisis. Jadi ada ciri-ciri dari citra yang harus kita optimalkan untuk kebutuhan analisis. Kemudian ada proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang terkandung pada citra. Jadi ada objek-objek yang ada dalam citra, itulah yang kita informasi-informasi di situlah yang kita butuhkan untuk mengambil sebuah kesimpulan di akhir. Kemudian melakukan kompresi atau reduksi data untuk penyimpanan data. Nah, tadi karena data-datanya besar, ya kita harus melakukan kompresi sehingga transmisi data dan waktu proses data itu bisa kita minimal. Nah, ini adalah contoh bagaimana pengolahan citra dari awal sampai dengan akhir, sehingga simpulan-simpulan dari foto-foto awal ini kita bisa simpulkan seperti ini. Nah, kemudian pengolahan citra. Apa sih itu citra? Ya, menurut Kamus Indonesia Inggris, ya, citra adalah image. Jadi ketika kita menyatakan image, berarti adalah citra. Ya. Makanya ada orang mengartikan dalam kehidupan sosial bahwa citra itu dikatakan image. Image-nya citranya orang seperti ini, image-nya orang seperti ini. Padahal sebenarnya ya kalau dilarikan kepada citra yang dalam teknologi, ya adalah suatu representasi atau gambaran kemiripan atau imitasi dari satu objek. Ya. Karena ya oke lah, misalnya saya mengatakan begini. Ketika objek itu susah untuk kita lihat langsung, susah untuk kita membuat sebuah simpulan dari sebuah objek yang luas, maka disinilah fungsi dari citra, pengolahan citra itu untuk membantu membuat sebuah kesimpulan yang kurang lebih sama dengan objek yang asli. Baik dari sisi bentuk, mungkin dari sisi ukuran, dari sisi jumlah dan sebagainya. Citra sendiri dibagi dua, ada namanya citra tampak yang ya mungkin berupa foto, gambar, lukisan, video, patung dan lain-lain. Ada juga citra tidak tampak. Tentunya ini adalah file berisi foto, gambar dalam fungsi matematis. Sehingga citra digital itu sendiri adalah citra yang disimpan dalam format digital, misalnya file. Imaging atau pencitraan adalah suatu kegiatan transformasi dari citra tampak menjadi citra digital. Nah, beberapa alat yang digunakan untuk pencitraan ini misalnya scanner, kamera digital, foto sinar X, sinar inframerah dan lain-lain, ya. Tentu misalnya foto sinar X, sinar inframerah.
Ini tentu menghasilkan sebuah format yang bisa kita jadikan sebagai informasi-informasi, simpulan-simpulan yang akan kita dihasilkan oleh sebuah pengolahan. Kemudian analisis citra sendiri adalah kegiatan yang menganalisis citra sehingga menghasilkan informasi yang menetapkan keputusan, ya. Ya, biasanya didampingi oleh ahli, ya, bidang-bidang yang ahli di bidang citra ini. Nah, ini adalah perjalanan proses pengolahan citra, mulai dari citra non digital, ya, kemudian diproses menjadi citra digital, kemudian diproses lagi menjadi citra digital baru. Tentu tadi sudah ada di situ ada campur teknologi di sini untuk memudahkan kita mengenali sebuah objek. Kemudian citra digital baru inilah yang nanti akan diproses menghasilkan sebuah keputusan atau informasi tentang objek itu sendiri. Ya, di sini ada pencitraan itu kita menggunakan scanner, kamera digital, sinaris, kemudian pengolahan citra kita lakukan perbaikan citra, peningkatan kualitas, ada transformasi, kemudian di analisis citra kita melakukan pengenalan pola. Nah, pengolahan citra sendiri saya percepat saja. Ada perbaikan citra, transformasi, kemudian ada peningkatan kualitas. Saya kurang lebih sama tadi. Nah, di sini ada citra. Inilah salah satu citra. Ya, citra itu misalnya ini data-data digitalnya, kemudian ini ada gambar objek yang sesungguhnya. Nah, inilah yang dimaksud adalah data-data digital. Apa itu 201 misalnya? Nah, di sini dia posisinya misalnya ini 201 itu seperti apa? Ini adalah nilai dari sebuah intensitas warna yang pada koordinat X dan Y. Misalnya di sini citra. Image dibentuk oleh berapa piksel? Piksel itu adalah piksel gambar, piksel elemen atau elemen gambar. Piksel sendiri mempunyai dua atribut, yaitu koordinat X dan Y. Kemudian intensitas warna itu F, X, dan Y. Sehingga pengolahan citra berhubungan dengan dua atribut tersebut, tentu dengan pengembangannya. Kemudian citra berdasarkan intensitas warna, ini yang dilakukan, modifikasi atau negasi, thresholding, ada kompresi warna, ada peningkatan kontras. Kemudian modifikasi kecemerlangan, ada di sini rumusnya seperti ini. Kemudian citra sendiri nanti bisa diproses dengan aplikasi MATLAB. Ini nanti di akhir-akhir perkuliahan akan dilakukan sebuah proses pengolahan citra melalui aplikasi MATLAB. Ya. Nah, ini semuanya untuk rumus-rumus yang bisa kita dimasukkan pada saat pengolahan citra melalui aplikasi. Format citra sendiri seperti ini, nanti Anda baca saja story-nya yang ada. Ini sama tadi format citra. Jika kita mempunyai gambar kucing, ya tadi ke dalam ya ini ya jika kita mempunyai gambar kucing ke dalam sebuah file, kita masukkan di misalnya ekstensi BMP, maka yang disimpan dalam file itu adalah angka-angka seperti ini yang diperoleh dari matris Kampas. Jadi angka-angka seperti ini sebenarnya adalah nilai digital dari objek kucing. Seperti ini kita bisa lihat tipe-tipe citra, misalnya semuanya yang kita kenal sebenarnya kalau kita berbicara digital, bilangan biner 0 dan 1. 0 tidak, putih itu ya,
Atau kalau diwarnakan, misalnya di warna 0 itu warna hitam, putih itu 1. Ya. Ya kalau di sini diankan dalam logika on off, ya warna hitam itu off, warna putih itu on atau 1. Kemudian model citra cahaya itu, nah kalau dia ada cahaya itu sama dengan 1, maka dia warna putih. Kalau dia tidak ada warna, tidak ada cahaya, berarti dia 0, maka dia hitam. Tetapi kalau dia adalah citranya adalah tinta, beda ya, cahaya dan tinta atau cat, maka kalau dia ada cat berarti dia warnanya nilai digitalnya 1, maka dia warna hitam. Kalau tidak ada cat berarti dia 0, digital 0-nya, maka dia warna putih karena tidak ada cat. Jadi berbeda ketika dia citranya cahaya dan dia tinta atau cat. Kita setiap titik misalnya membutuhkan media penyimpanan 1 bit atau 8 byte. Ini untuk citra biner. Kalau untuk citra skala keabuan atau grayscale ini lain lagi. Ya, misalnya dia mempunyai skala keabuan, mempunyai kemungkinan warna antara putih dan hitam itu jumlahnya sesuai dengan bit penyimpanan yang digunakan. Contoh, skala keabuan 4 bit. Jumlah kemungkinannya sesuai rumusnya 2 pangkat n, berarti dia mempunyai nilai jumlah kemungkinan adalah 16. Artinya kemungkinan warna yang akan muncul nilai digitalnya di situ adalah 0 sampai 15 maksimum. Artinya 0 memang dihitung 1 ya. Satu kemungkinan 1 bit, kemudian maksudnya 1 byte misalnya. Itu kemungkinan nanti akan nilai maksimumnya 15. Ya, kalau diartikan ini gradasi warna keabuan, maka nanti maksimumnya itu adalah nilai-nilai maksimum. Putih misalnya. Skala keabuan 8 bit misalnya, jumlah kemungkinannya berarti dia 2 pangkat 8, 256. Artinya apa? Angka yang akan muncul di situ, ya, nilai yang akan muncul di situ sebanyak 256, tapi karena kita mulai dari warna 0, warna digitalnya 0 minimum sampai dengan 255 maksimum. Jadi itu kemungkinan lebih besar lagi kalau dia skala keabuannya 8 bit. Nah, saya kira ini tipe citra yang ketiga adalah citra warna. Ini lebih spesifik lagi. Jadi setiap titik pixel pada citra warna mewakili warna yang merupakan kombinasi dari 3 warna. Ya, warna dasar itu adalah red, merah, green, hijau, kemudian blue, biru. RGB ini adalah warna dasar. Nah, dia menggunakan penyimpanan 8 bit. Jadi 0 juga sampai 255 maksimum. Nah, catatan di sini citra cahaya menggunakan warna dasar RGB, red, green, blue, kemudian citra cat ya tadi cahaya dan cat itu menggunakan warna cyan, magenta, yellow. Ya, itu masing-masing objeknya kalau dia citra cahaya, kemudian citranya cat. Jadi warna-warnanya ditimbulkan seperti itu. Kemudian ada namanya citra warna berindeks. Ya, saya kira silakan Anda lanjutkan membaca dan memahami materinya. Sama ini juga ada histogram citra. Ketika histogram citranya seperti ini, histogramnya seperti ini. Ya, saya kira itu anak-anakku semua, materi kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah pertemuan berikutnya saya akan mencoba membuat visual dari materi-materi yang ada, dan silakan nanti Anda membaca materi-materi yang saya sudah post di kelas kita, dan silakan di situ sudah ada tugas-tugas yang harus diselesaikan di tes formatif ya. Silakan dikerjakan kemudian masukkan di tugas. Saya kira itu mengantar materi pengolahan citra pada
hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.